الفصل الثاني في ذكر شيء من حقوق الصحبة. Baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani fi dzikri syai'in huquqi suhbah. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka ila ma yuhib. Anna huquq as-suhbah katsira. Walakin nadhkuru laka jumlatan min al-huquq allati la budda minha min fi tariq al-'ashra wal mukhalatah. Wa'lam aidan anna al-mashayikh qad hassu 'ala al-i'tina'i bi huquq al-ikhwan. Wa qalu man sayya'a huquq ikhwanihi ibtalahu Allah ta'ala bitadyi'i huquqi wa idza ibtala Allah 'abdan bidzalika maqtahu wa idza maqtallahu 'abdan tarahahu finnar. Naam. Ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepada aku dan kepadamu ila ma yuhib, kepada apa yang Allah sukai. Bahwasanya hak suhbah itu banyak. Walakin nadhkuru laka jumlah, tapi kami sebutkan kepadamu sejumlah hak-hak yang allati la budda. Jadi yang disebutkan di sini ini hak-hak yang sudah sepatutnya mesti dilakukan. Ya, fi tariqil isyrati wal mukhalatah. Melalui jalan muasyarah, isyrah, pergaulan. Mukhalatah, pergaulan. Isyrah dengan mukhalatah sama maknanya, pergaulan. Dan ketahuilah bahwa para masyayikh, artinya di dalam tarikat, di dalam tasawuf, sangat menganjurkan, mendorong, ya, hassu, ya, menganjurkan, mendorong untuk al-i'tina'. I'tina' itu memelihara, inayah, hak-hak ikhwan, hak-hak ahbab, hak-hak ashab, hak-hak, ya. Mereka berkata, barang siapa yang menyia-nyiakan hak ikhwannya, Allah akan uji dengan dihilangkan haknya. Kalau kita tidak menjaga hak orang, artinya tidak melaksanakan kewajiban, maka hak kita juga akan Allah hilangkan. Orang-orang yang sepatutnya melakukan kewajibannya kepada kita, Allah pun akan halangi mereka untuk, ya, itu sebab logikanya kita bukan menuntut hak, tetapi melaksanakan atau menunaikan hak orang. Kita apabila sering mendengar begini, kita tidak boleh melakukan ini kepada orang. Kita mendengar tuh, lalu yang ada di otak kita itu kemarin orang berbuat buruk kepada kita, lah itu kan orang lain. Yang tidak boleh kita kepada orang. Itu spontan, orang itu susah untuk melihat kesalahan dirinya. Agama mengatakan begini, kita tidak boleh menyakiti orang lah. Terus kita berpikirnya, ya kemarin juga si Anu itu menyakiti saya. Ya. Jadi terbalik. Jadi hukum, artinya kewajiban itu kepada kita saja, kepada orang lain terserah. Kan yang mewajibkan mereka agama. Kita ini suami, istri, tetangga, itu agama yang mewajibkan, istri kepada suami, suami kepada istri, kita kepada tetangga, tetangga kepada kita, itu bukan kita yang mewajibkan tetapi agama. Jadi masing-masing memikirkan kewajiban kita, hak orang lain yang kita tunaikan. Jika hak kita tidak ditunaikan, artinya orang lain tidak melaksanakan kewajibannya kepada kita, sebenarnya satu keuntungan kita, bukan kerugian, kerugiannya dia di mata Allah. Ya, ini kita sering berpikir terbalik. Karena kita sering melakukan kebaikan bukan karena Allah, tetapi karena kita sendiri. Ya.
Kita jika melakukan ingin cepat-cepat ada imbalannya kepada kita. Mental seperti itu dia gunakan ketika dia beribadah kepada Allah. Saya udah sholat, saya udah ini masih begini baik. Ya. Iya masih begini baik. Nah ini pertama cara beragama yang salah. Dan juga logikanya maka salah. Jangan pernah membicarakan orang lain tidak melaksanakan kewajibannya kepada kita. Ya. Kalau perlu kita ringankan mereka untuk melaksanakan kewajibannya kepada kita. Itulah kemuliaan. Kita maafkan, kita ampunkan. Ya. Tetapi kewajiban kita itu barangkali kiai-kiai dulu mengatakan jangan mikirin anak bini. Bener gak dipikirin, bodoh amat, mampus lu lah. Artinya jangan mikirin apapun nasibnya menimpa dia itu kehendak Allah. Yang kita pikirin kewajiban kita kepada anak istri. Gitu. Ya. Kan kita sering mengaji dan mendengar nasihat daripada para masyayikh di dalam kitab-kitab. Ya. Jika ada orang berbuat, artinya orang masih buruk lah. Ya. Dan itu kewajiban kita untuk mengajak kepada kebaikan. Menunggui kepada kebaikan. Menyabari. Ya. Jangan berpikir kapan benernya itu orang, jangan. Ya. Kita kalau dikasih tanah disuruh ngegarap, apa ngarep-ngarep kapan nih orang ngambil tanahnya? Atau ya Allah mudah-mudahan lupa, kan begitu. Biar kita garap. Allah ngasih garapan kepada kita tuh. Jangan buru-buru ditobatin, ya Allah biarin supaya kita banyak pahalanya. Ini enggak. Ini keturunan Firaun kali ya, susah banget orang diajarinnya. Woi loh. Ya. Itu nikmah bagi kita. Persoalannya begini, orang udah mau jadi kiai baik, ustadz baik, belum waktunya. Problemnya di situ. Ya. Sehingga dia tidak tahu bagaimana adabnya berdakwah kepada Allah. Kalau kita lihat para masyayikh itu, mereka punya kesabaran yang cukup untuk nungguin kita sampai kepada Allah. Mungkin kita nggak sabar untuk melaksanakan nasihatnya. Udah pengen berhenti baik. Ya. Itu pun mereka tunggui. Bahkan tidak sedikit kami mendengar masyayikh. Ya, begitu adabnya mereka mengatakan begini. Kalau kau berat rasanya bersamaku, tinggalkan aku. Bukan karena dia takut berat. Ya, bukan. Ya. Karena rahmatan. Kasihan kepada mereka, para masyayikh itu kasihan kepada kita. Ya kalau bahasa kasarnya mah. Ya bahasa kasarnya. Ya kalau emang lu bukan potongannya yang punya pangkat tinggi, turun aja dah di tempatnya yang memang sesuai dengan ente. Begitu kasarnya mah. Gitu. Karena mereka mau mengajak kita ya, punya kedudukan di sisi Allah. Itulah maqamat ruhiyah. Kalau emang enggak, tinggalkan aku katanya. Sampai ada dalam qasidahnya digitukan. Ya. Apa kasidahnya itu? Ya fi Khuraidah. Ya, judulnya fi Khuraidah. Kalau memang kan ada di kasidah ini juga. La ilaha illallah. Aqdim ya mu'anna itu. Ada di situ banyak. Ya.
Apa yang akhirnya in lam taj'alni dawa apa gitu patrukni. Kalau kamu tidak menjadikan kami obat untuk rohanimu agar engkau tinggi di sisi Allah, tinggalkan aku. Ya. Engkau biarkan saja dalam masa bibit. Artinya kalau pohon kan tumbuh, kalau emang gak mau tumbuhin ya udah jadi bibit aja. Bihaizin nawa katanya. Pada lingkungan masih biji, ya silahkan. Kalau memang gak mau tumbuh besar, ya udah. Ya, kamu tinggalkan aku dan engkau tetap di tempat yang masih menjadi biji. Itulah rahmah kasih sayang mereka kepada kita. Ya. Nah, oleh karena itu suhbah, ya, adab-adab suhbah itu ya, wajib kita pelihara. Baik suhbah ammah atau suhbah khasah, atau ukhwah ammah atau ukhwah khasah. Ukhwah ammah kepada umum. Ya. Ini bab terakhir berbicara tentang bab ketiga, kan cuma 3 bab. Tentang adab mereka. Ini adab yang ketiga itu adab khusus antara mereka para aulia, para salikin. Kalau ini adab muasyarah wal mukhalatah, adabul isyrah yang umum, ya. Dan yang khusus juga. Taib. Idza alimta mana belum sebentar. Barang siapa yang menyia-nyiakan hak ikhwannya, maka Allah akan uji mereka dengan disia-siakan haknya. Apabila Allah menguji seorang hamba dengan ujian itu, maka Allah membencinya. Jika Allah membenci kepada hamba itu, maka Allah campakkan dia ke neraka. Ya. Artinya orang menyia-nyiakan hak saudaranya, maka Allah uji hak dia juga disia-siakan. Nah, jika Allah uji dengan disia-siakannya hak kita, itu pertanda Allah tengah marah. Artinya begini, misalnya kita suami, dia istri, yang kita pikirkan kita menunaikan kewajiban kita, hak dia. Kalau hak dia tidak ditunaikan, itu bukan urusan kita. Jika istri kita atau suami misalnya tidak menunaikan hak istri, maka Allah akan menguji kita dengan disia-siakan hak kita oleh istri kita. Ini pertanda bahwa Allah marah kepada kita. Ya, Allah marah kepada kita. Memang ada majelahnya apa? Istri menyia-nyiakan kita. Itu sebab Imam Ahmad bin Hanbal yang ceritanya bininya auzubillah, ya, ketika dimintai oleh para muridnya untuk cerai, lah, ya, beliau menjawabnya, kalau saya cerai di mana ibadah saya? Allah sudah ngasih, ini berarti tempat ibadah saya. Lalu dia bertanya lagi, kalau saya cerai siapa yang akan menyabari dia? Ya. Tapi Imam Ahmad nggak kebawa bini. Ya. Ini ke bawah. Ya, bininya cerewet, lakinya ikut cerewet. Ya, tidak. Imam Ahmad tetap Imam Ahmad. Ya. Coba bayangkan bagaimana tuh menanggung malu kan di depan orang itu dia seorang imam, seorang syaikh. Ya. Lain orang lain kepala meskipun bininya. Ya. Dan hidayahnya di tangan Allah meskipun itu anaknya. Yang penting kita tidak berhenti melaksanakan kewajiban. Itu sebab kisah-kisah seperti itu, begitu syekhnya itu wafat baru pada benar. Intinya kan orang itu benar kapan-kapannya. Nggak ada urusan, itu urusan Allah semua, ngapain kita? Udah tua baru benar, apaan urusan kita? Ya. Kami itu rasanya didoktrin oleh para masyaikh untuk tidak ikut campur urusan orang. Rasanya itu sama wajibnya dengan sholat. Ya. Karena yang ngurusin orang itu Allah, ngapain kita jadi dipikirin? Hatta bini. Biar kata orang itu bini lu anu amat, lu bodo amat. Nggak ngajarin kita. Ya. Itu pahala kita. Ya.
Tapi kalau baik mah pengen ngaku juga dikit, itu ajaran gua baru gitu. Iya kalau baik mah, hatta baik Allah yang ngasih. Semoga itu adalah akibat baik kebaikan dari kita. Kalau enggak, enak punya bini solehah. Ya, mau kawin lagi dilamarin. Iya, solehahnya itu doang ya, pengennya. Iya. Nah, إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق من حق الأخ على الأخ أن يتعامى عن عيوبه فقد قال المشايخ من نظر إلى عيوب الناس قل نفعه وخرب قلبه وقالوا إذا رأيتم الرجل موكل بعيوب الناس خبيرا بها فاعلموا أنه قد مكر به. Naam. Pertama, hak akh dengan akh an yata'ama an uyubih. Apa an yata'ama? Maknanya ama buta, menutup mata, membuta mata dari aib saudara. Ya. Yang jangan ngelihat keburukannya, lihat baiknya doang. Udah. Kalau kita lihat keburukannya, pelajaran bagi kita untuk kita tidak melakukan hal itu. Untuk itu Allah buka, tidak ada orang mau keburukannya diketahui oleh orang. Nggak ada yang mau, Allah yang buka. Ya. Kita ini dipandang soleh oleh orang, Allah tutupin. Kalau tahu malari orang. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, andaikan Allah buka keburukanku, itu imam, sufi, wali, min akbaril aulia. Beliau merasanya kalau Allah tidak tutupi keburukanku, maka orang itu akan meninggalkanku. Kalau Allah tidak bagi cinta ke hatinya, ke hati mereka cinta kepadaku, mungkin dia sudah lari dariku. Ya. Ini kita sering lupa ngomong tuh kan, karena gua mulia makanya orang pada nyamperin. Belum tentu. Mungkin para nifak. Bukan itu ukurannya. Ya. Para aulia banyak yang ditinggalkan orang. Orang makin dekat kepada Allah makin jauh. Orang makin menjauhinya. Kenapa? Enggak sama seleranya. Mana ada orang mau nyampur dengan orang yang tinggi ruhaninya? Karena pandangannya beda, cara memakai waktunya beda, cara bicaranya beda. Ketika orang makin susah didekati orang, berarti dia makin ditarik oleh Allah. Kecuali dia tanazul. Kecuali dia yudari, mudaroh. Dia turun ke mental orang baru. Itu rahmatan lahum. Itu karena mereka sayang kepada mereka. Jadi tidak jadi ukuran. Kalau ukurannya banyak murid, banyak pengikut, yang paling banyak iblis. Kalau benar ukurannya banyak pengikutnya, iblis paling banyak. Ayo banyak-banyak sama iblis, banyakan mana pengikutnya? Banyakan iblis, bukan benar ukurannya. Ya, ukuran benar yang ngikutinya takwa, itu benar berarti. Kalau yang ngikutinya nifak, berarti dia nifak. Ya, maka kata Sidi Abdul Hasan Syazili, apa? Kutubi ashabi, karyaku muridku. Ya. Jika tidak, ya, maka bagaimana dia mau suhbah kepada orang lain? Nah, maka kita menutup mata. Jangan kita lihat orang salahnya, lihat baiknya. Ya, maka Masyaikh juga berkata, barang siapa orang ngelihat kepada keburukan orang, maka akan sedikit manfaatnya orang itu. Dan juga hatinya akan rusak. Orang kalau ngelihat buruknya, maka dia nggak akan bisa ngambil kebaikannya dari orang itu. Padahal banyak kebaikannya siapapun. Ya. Maka mereka juga berkata, idza ra'aitumur rajula muwakkalan bi'uyubin nas. Apa makna muwakkalan? Masghulan, sibuk,
Jika engkau melihat orang sibuk dengan aib orang, khabiran biha, wah kalau udah ngomong aib orang, wah seperti dia pakarnya, sudah meneliti, sudah menguji, sudah ini kesalahannya di sini, ini wih mantap. Ya. Fa'lamu annahu qad mukir. Ketahuilah bahwa dia tertipu oleh nafsunya. Adab kita kepada ahli ilmu, hatta kalau orang punya ilmu, ambil ilmunya. Kalau dia tidak amalkan, amalkan nama kita. Itu ilmu Allah, bukan ilmu dia. Dia sudah dikasih ilmu oleh Allah, tapi tidak dikasih hidayah untuk mengamalkannya. Maka semoga kita mendapat ilmu Allah melalui dia, dan mohon hidayah agar kita bisa mengamalkannya. Enggak ada urusan dengan orang yang ahli ilmu. Itu adab suhbah kepada ulama. Kita pikirkan diri kita masing-masing. Cuman kenapa? Karena kita ditanyakan oleh Allah. Ya, perbuatan kita aja, perbuatan orang nggak ditanya. Ngapain kita mengurusin sesuatu yang nggak ditanya? Itu orang sama kita namanya begini amat, bagian. Tahu bagian? Ya. Tepinin ge. Emang enakan ngomong itu daripada biarkan loh, paseh emennya. Ya, bagian. Cuman saya kalau pulang ke Malaysia ditanya itu bagian apa katanya. Nah, orang ngaji, ya, ngaji streaming itu, ya, saya ngomong segala bagian, tapi ini kan ceger doang. Itu orang yang nonton di mana-mana gitu. Kalau ngikutin ngaji katanya paham cuma satu tempat, nggak paham itu di mana itu katanya. Wah diceger itu. Ya. Berarti fa'alamu annahu qad mukir. Ya, arti qad mukir bihi, ya, berarti dia telah ditipu. Ya. Dia ditipu, artinya ditipu itu apa? Ditipu bahwa dia rasanya benar padahal tidak benar, rasanya diterima padahal tidak diterima. Ya, karena orang-orang yang mulia hanya melihat kemuliaan saja. Ya. Jangan pernah ngelihat orang salahnya, lihat baiknya, benarnya. Ya. Terutama kepada ahli ilmu. Imam Sidna Ali bin Abi Thalib sudah, ya, berpesan sejak dulu. Ya. Beliau mengatakan iyyaka bizallatil ulama. Ya, hati-hati dengan kekeliruan ulama. Ulama itu ahli ilm, ya. Bukan anak kiai belum tentu, anak wali kiai belum tentu. Ya, jahil mungkin murakkab. Ulama itu ahli ilmu, bukan anak kiai, anak ulama. Ahli ilmu, orang yang punya ilmu, fahmul Quran wal ahadits wal fuqaha wal fiqih wat tauhid, itu maksudnya kata ulama itu. Ya, mungkin dukun dipanggil kiai juga. Ya, mungkin cuma tukang doa dipanggil kiai juga. Bukan. Agar kita menghormati ulama dan tahu di mana Allah wada'a ilmahu fi qalbi abdih. Agar kita tahu di mana Allah meletakkan ilmunya di hati hambanya. Wa humul minal ulama warasatul anbiya, min ahli ilm. Ya. Ya mungkin aja anak kiai, anak wali dipanggil kiai. Kapan bahasa kiai mah keboki dipanggil kiai, kapan di Jawa mah keris panggil kiai. Terus apa, kereta kencana dipanggil kiai, ya. Patung panggil kiai. Apalagi tuh, cincin ada dipanggil kiai. Sesuatu yang serem, keramat, kiai kan. Itu bahasa kita. Ulama bukan kiai. Ya. Ulama adalah ahli ilm. Meskipun gak punya pondok, gak punya murid, jika punya ilmu itu ulama. Dan yang mengamalkannya itu ulama. Makanya
Jika kita tahu ada orang ahli ilmu tidak mengamalkan, ambil ilmunya. Itu bukan ilmu dia, Allah yang meletakkan ilmu di hatinya. Ilmu adalah sifat Allah. Ya. Orangnya boleh salah, itu ulama. Boleh istighraq di dunia, tapi ilmu muhtaram, mulia di sisi Allah. Ya, jangan salah. Karena ilmu sifat Allah. Ya. Hati-hati dengan tempat yang Allah percaya Allah letakkan ilmunya di situ. Itu sebab dikatakan bahwa darah ulama masmum. Apa artinya? Darah ulama ada racunnya, tidak boleh dimakan, mati kamu. Gitu. Ya. Orang yang menggibah saudaranya itu memakan bangkai, tapi jangan menggibah ulama, ada racunnya, kamu yang mati. Ya. Allah menghormatinya hatinya meskipun badannya maksiat. Buktinya Allah letakkan ilmu di hatinya. Allah buat dia paham, Allah buat dia sungguh-sungguh mencari ilmu. Allah percaya. Allah, dosa adalah dosa. Ya, ini yang sering semua orang lupa karena ngajinya juga di YouTube. Orang yang ngajinya. Ya, ngajinya di Facebook. Makanya ributnya juga di Facebook. Ngebahasnya juga di Facebook, di Twitter. Ya. Itu kebanyakan orang. Baik. وقالوا من علامة الاستدراج للعبد نظره في عيوب الناس وعماه عن عيوب النفس. الله. وقالوا ما رأينا شيء أحبط للأعمال ولا أبصر للقلوب ولا أصرف ولا أصل في هلك العمل ولا أقرب من الوقت ولا ألزم لمحججة الرياء والعجوب والرياسة من قلة معرفة العبد عيوب نفسه ونظره في عيوب الناس. Naam. Para masyaikh berkata lagi, tanda istidraj seseorang itu adalah melihat kepada uyub orang dan buta kepada uyub dirinya sendiri. Meskipun dia tinggi, tetapi kalau ama orang yang dilihat keburukannya, ama dewek mah enggak kelihatan. Ayo aja dicuci dirinya, ayo ada dijelekin orang lain. Meskipun itu kelihatan mulia, itu istidraj di sisi Allah, hancur kedudukannya. Yang namanya orang soleh tiap hari menangisi aib dirinya di sisi Allah. Itu orang soleh. Setiap hari. Ya. Bahkan jika memandang orang dia lebih baik, itu sudah tidak punya kedudukan di sisi Allah. Kalau ngeliat orang dia lebih baik daripada orang, tidak. Dan mereka berkata juga, aku tidak melihat sesuatu yang paling menghancurkan amal, merusak hati, lebih cepat menghancurkan seorang hamba, lebih dekat kepada kemurkaan Allah, dan lebih mengikat kepada ciri-ciri ria, ujub dan riasah. Dari sedikitnya seseorang itu mengetahui uyub dirinya dan melihat uyub orang lain. Tidak ada yang paling merusak amal, merusak hati, mempercepat kehancurannya, lebih dekat mendapat murka Allah, lebih kuat ciri, artinya bukti ria, ujub riasanya bahwa dia adalah orang ria, orang ujub, orang riasa. Ya. Tidak ada yang lebih cepat semua itu dari orang yang kurang mengenal aib dirinya, tetapi lebih melihat aib orang lain. Ya. Itu sebab coba ciri pertamanya. Katakan kepada depan orang. Ya. Kita ini tidak boleh berbuat buruk begini-begini kepada orang, tidak menyakiti. Terus dia bicara, iya memang itu orang kemarin nyakitin saya. Ya. Itu cirinya begitu. Ya.
Karena orang yang hatinya bersih, begitu mendapat nasihat terus, ya Allah saya pisan itu. Ini begitu dapat nasihat, ya tetangga gue itu, persis, emang kena, boy lah. Dia aman, selamat. Itu istidraj. Itu rendah di sisi Allah. Ya. Ada imam namanya Imam Al-Harith. Dia seorang muhaddis, mufassir, siqah tadinya. Tapi kemudian tiba-tiba dia bicara tentang filsafat, ilmu kalam. Di zaman itu, di zaman para a'immah, dia sejaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia pun artinya pernah duduk sekali di majelis Al-Imam Syafi'i. Ya. Ketika itu belum sufi dia. Tapi dia dikenal seorang saleh, alim dan ahli hadis. Tiba-tiba dia menekuni ilmu kalam. Dulu di zaman itu orang yang belajar ilmu kalam berarti sudah rusak jiwanya. Coba ukurannya, ya sangat berbeda. Di zaman itu jika orang menekuni ilmu kalam rusak. Karena sudah mengedahului akal daripada ilmu nas Al-Quran dan hadis. Serta pemahaman dari hati yang bersih. Ya. Tiba-tiba Al-Imamul Haris menekuni ilmu kalam. Maka Imam Ahmad terus mengatakan, jangan sekali-sekali kamu duduk di majelisnya Al-Haris, katanya. Nanti engkau akan terjangkit keburukannya. Artinya pemahaman agama melalui akal dan ilmu kalam. Tetapi ketika Imam Al-Haris telah menguasai ilmu-ilmu kalam dan ilmu-ilmu filsafat lainnya, seperti pengalaman Imam Al-Ghazali, beliau merasa tidak sampai kepada Allah. Maka akhirnya beliau duduklah di Al-Imamur Ra'i. Artinya duduklah di majlis orang sufi. Ya. Beliau bukan orang awam biasa, beliau ahli ilmu, ulama, al-imam. Tapi kemudian datang ke majelis sufi dan dia duduk di situ. Setiap orang sufi itu menerangkan tentang sifat-sifat nafsu. Imam Al-Haris menjerit. Ya. Kalau dia bercerita tentang nafsu, syahwat, dia menangis. Jika berbicara tentang orang yang suudzon kepada orang, dia menangis. Jika bicara tentang ihanah dan takabur, dia menangis. Sepanjang majelis duduk di majelis hikmah itu, dia menangis. Ya. Sampai kedengar nahib itu sampai terdengar itunya. Ya, itu sebab kemudian setiap hari beliau menangisi dirinya. Dan setelah itu beliau digelari Al-Imamul Haris Al-Muhasibi. Imam Al-Haris yang selalu introspeksi diri. Ya, fasara sufian. Ya. Karena dia tarbiyah dalam tasawuf, kemudian sara sufian. Baru Imam Ahmad mengatakan, alaikum, ya, silakan kamu duduk di majelis al-muhasibi, katanya. Begitu juga adab mendengar nasihat agar Allah beri paham dan rubah jiwa kita. Ketika mendengar keburukan, ya, saya pisan, ya. Ini mah enggak mampus. Emang bini saya pisan itu, usai bini dah dibawa-bawa. Kata bininya, emang laki gua pisan. Tandanya Allah belum membuka hatinya untuk terjadinya perubahan. Kenapa? Idza aradallah
bi abdi khairan bassarahu uyuba nafsih. Ketika Allah ingin membuat orang itu baik, mulia, Allah buka dia untuk melihat aibnya sendiri. Dan banyak perkataan para aulia seperti itu. Itulah khibrah daripada amal mereka. Taib. Allah, itu hak yang pertama. Yang kedua, tafadhal. ومن حق الأخ على الأخ أن يحمل ما يراه منه على وجه من التأويل جميل ما أمكن، فإن لم يجد تأويلا رجع على نفسه باللوم. وفي وصية سيد إبراهيم الدسوقي لا تنكروا على أخيكم حاله ولا لباسه ولا طعامه ولا شرابه، فإن الإنكار يورث الوحش والانقطاع عن الله تعالى، ولا إنكار على أحد إلا إن ارتكب محظورا صلحت به الشريعة المطهرة، فإن الناس خاص وخاص خاص ومبتدئ وممتنه ومتشبه ومتحقق، والقوي لا يقدر على المشي مع الضعيف وعكسه، والله تعالى يرحم البعض بالبعض. ومن كلام الإمام سعيد ابن المسيب ما من شريف ولا ذي فضل إلا وفيه نقص، ولكن من كان فضله أكثر من نفسه وهب نقصه لفضله. Hak kedua, hendaklah orang an yahmila ma yarahu minat ta'wil, hendaklah orang membawa kepada ta'wil apa yang ia lihat ya, dari saudaranya. Kalau dia melihat saudaranya melakukan kesalahan, takwilkan dulu. Mungkin. Gitu. Ya paling enggak mungkin bodoh. Udah. Orang bodoh jangan dituntut tahu. Ya. Misalnya ada orang lagi jalan ngejeblok kita. Lah maafin, mungkin dia belum digaji. Jadi pusing, bininya lagi hamil. Itu dia habis diomelin sama bininya. Lo coba. Mungkin aja malamnya enggak tidur. Jadi masih ngantuk, enggak tidur, diomelin bini, belum digaji. Lah kan kita maafin kan ya? Kenapa? Kita bawa kepada sisi takwil. Artinya kita maknakan kepada makna lain. Jangan, lo emang buta ya? Emang dasar lo jadi orang, wala jangan. Ya, itu hak orang lain tuh kita gituin. Kita jangan diminta digituin. Ini masalah ngedengar tentang perintah. Emang laki saya memang gak pernah ini pisan. Lah, lo jangan laki lo. Ya. Makanya kalau ngaji, bini diajak ngaji supaya tahu, udah diam-diam. Nah, terlalu pintar kayak sama gua lagi. Ya. Akhirnya tuh emang bini gua mah jelek baik bininya nanti karena dia doang yang ngaji. Ya, sama ibu-ibu pada ngaji majelis taklim, bapaknya kagak tuh. Selamanya nyalain bapaknya aja. Lah padahal kalau dia memang ngaji dan bisa ngaji, lah coba contohin yang baik supaya suaminya tahu, ada contohnya dari perkataannya, dari perbuatannya. Kan banyak yang ibu-ibu ngaji kata lakinya mendingan gua nggak ngaji ge. Lu ngaji tapi bacotnya masih begitu baik, coba. Makanya kata Nabi at-taqwa hahuna. Ya. Dalam suhbah juga dikatakan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Jangan diteladani orang yang jiwanya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak menunjukkan kepada Allah. Orang jika baik,
ngomongnya baik. Dan jika duduk bersamanya, suasana bareng dengan dia itu, hembusan kebersihan jiwanya membangkitkan kita untuk hidup bangkit, cenderung kepada kebaikan. Ya. Nah ini kata lakinya, bini gue ngaji tiap hari di majelis taklim nggak ada hawanya pisan, makin kurang ajar baik katanya. Lah udah emang laki mau udah bejat. Nah, yang sering ngaji atau jangan bejat. Nah, enak banget memang kalau ngomong Bekasi mah ya. Ngomong bahasa Indonesia emang nggak jelas begini nih. Ya. Ngomong kita gamblang banget tuh sarahnya. Ya. Allah. Ini an yahmila ma yarahu minhu ala wajhin minat ta'wili jamila ma amkan. Coba lihat. Ya. Kita disuruh membawa apa yang dia lihat kepada saudaranya, kepada sisi takwil yang seindah mungkin. Si artinya kepada makna lain yang seindah mungkin. Ya. Fa in lam yajid ta'wilan, kalau kita enggak ketemu takwilannya, gua kagak ngerti ini apa ya maknanya ya. Kenapa orang berbuat begitu? Apa maknanya? Gua kagak ngerti. Kenapa saya jadi mau mandang buruk baik? Solusi yang kedua, raja'a ala nafsihi billaum. Kembali menyaci dirimu, karena jika jiwa bersih tidak punya kecenderungan untuk memandang buruk. Jika jiwa kotor buruk, selalu cenderung memandang buruk, meskipun kepada orang soleh. Kenapa kita tidak pernah ketemu orang soleh? Karena kita tidak soleh. Kalau ketemu orang soleh, kita anggap sama kita, karena kita buruk. Coba orang soleh, kita buruk dipandang sama dia baik-baik. Itu sebab ada lagi adab, hati-hati bergaul dengan orang soleh. Karena mereka nganggap kita baik-baik, muliain kita baik. Rasanya kita mulia, hati-hati. Ya. Karena mereka tidak punya keburukan, nggak ada yang dia beri kecuali itu. Kecuali kebaikan yang dia punya. Perkataan orang, sikap orang itu adalah sebuah ungkapan pemberian sifat dalam dirinya. Perkataannya buruk, perbuatannya buruk, berarti dia sedang memberitahu sifat abstrak yang gak kelihatan itu. Dia tunjukkan berupa kata-kata, untayan kata, dan sikap tindak perbuatan. Dan kita ketika ngelihat orang, ya udah itu orangnya, nggak usah bingung. Ya. Kita pertama bersyukur, ya Allah, Allah tidak takdirkan itu kepadaku. Yang kedua, ini ujian agar aku juga kuat ketika Allah menguji itu. Nafsu itu ada sama, cuman Allah tutupi. Yang ketiga, ini peluang yang diberikan oleh Allah kepada kita jika kita memang punya kebaikan untuk menampilkan kebaikan, untuk mengatakan kebaikan. Maka kita hanya mengatakan yang baik, menampilkan yang baik. Ya, bagian orang mau ngomong apa mau berbuat apa ya, itu berpikir dari jiwa yang jernih. Kalau jiwanya kotornya, pikiran juga kacau. Ya, ini maksudnya solusinya yang pertama, takwilkan. Lagi, orang itu ulama, orang itu pimpinan besar, banyak yang dia pertimbangkan untuk dia sikapi. Mungkin dia menyikapi ini tidak sesuai dengan golongan ini. Nah, jika kita melihat ada seorang yang duduk di atas pimpinan tinggi, hati-hati. Sikap yang diambil tidak satu. Hanya orang ahli ilmu yang tahu bagaimana dia melakukan. Ya, dan kita menilainya juga dengan ilmu. Kalau masih ada yang dia katakan, yang dia perbuat,
berdasarkan aqwal ulama, walau kana dhaifan, berarti dia berdiri di atas ilmu. Perkara kita tidak sependapat, tidak setuju, hada syai'un akhar. Ya. Mungkin sampai mati kita tidak sependapat, tapi kita menghormati bahwa apa yang dilakukannya berdasarkan ilmu, apa yang dikatakannya petunjuk ilmu, itu hak, mesti kita muliakan. Ya. Karena orang tidak punya ilmu, oh yuk aja beledak, beleduk. Ya. Meskipun kepada saudara kita yang kita sering sebut Wahabi ke, Syiah ke. Nah, justru kita bangga dengan pendapat kita yang kita yakini benar, dan kita makin melihat kekurangan pendapat dia. Kan bangga. Ya. Kita punya bini cakep, orang jelek, udah gak usah ngatain jelek. Kita punya cakep aja udah bangga. Jelek amat bini lu ya? Buseng. Ya. Entah kalau bininya mati, kemudian demen namanya jelek, bau tahu rasa loh. Kan begitu. Ya. Misalnya yang bininya 2, 3 ngatain namanya nggak punya bini atu, jangan. Ya Kang. Nggak ngatain Kang, cuma manas-manasin doang. Ya. Dan wasiat Sidi Ibrahim Ad-Dasuqi, seorang kutub. Apa kata beliau? La tungkiru ala akhikum halah. Kamu jangan mengingkari keadaan jiwa saudaramu. Yang kau lihat dari perbuatan dan sikapnya itu kan menunjukkan keadaan jiwanya. Hal itu jangan kau ingkari. Wala libasahu, pakaiannya juga jangan. Nah, itu pakaiannya kayak orang Afghanistan ya, lah biarin. Orang kalau nggak suka kayak pakaiannya nggak suka, belagu banget pakai kayak gitu, wuyo. Ya, marid, sakit jiwanya. Wala ta'amah, dan juga makanannya. Ya, lah dia makan itu, lah dia punya duitnya, bagianin. Ya. Wala syaraba, dan juga minumannya. Fa innal inkara yurisul wihsyah. Mengingkari itu mewariskan wihsyah. Apa wihsyah itu? Kerenggangan, kejauhan, wal inqita, dan mewariskan untuk inqita, putusan. Anillahi, dari Allah Ta'ala. Allah. Kita mengingkari orang, maknanya mengingkari Allah. Karena Allah yang bikin. Orang berbuat jelek itu ujian dari Allah untuk dia. Kalau kejelekan yang ada pada dia ya ta'adda ilayan, artinya menyeberang sampai ke kita, itu ujian bagi kita. Artinya kalau lu punya baik, pasti yang keluar dari lu juga baik. Kalau sama, mesti lu akan sakit sama dia. Dan keluar yang sama. Ya. Tapi orang, wah lah kalau udah ngelihat orang jelek, nggak tahu tuh dia emang begitu ya, kita jadi nggak enak, bla bla. Ya. Apalagi perempuan sering nyamber udah begitu. Kalau kita bersih, nggak kelihatan, nggak. Ya. Kalau dia juga tahu itu baik, kena sampai sakit dia, Allah. Ya kan, kita sering mengangkat cerita orang sufi kan. Ketika dilempari batu, atau Sidi Ibrahim bin Adham lah. Ya. Dia jalan di padang pasir, lalu ada tentara lagi kesasar, nanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, hei orang tua, jalan tempat keramaian di mana? Ya. Yang ditanya wali, udah tua, yang pikirannya dia bagaimana agar di kuburan rame. Di kuburan surga, ya, di kuburan, betul. Nah, diketok palanya sama kayu itu Syekh Ibrahim, ya, sakit pergi dia, Allah, ya.
Apa yang diterima? Allah mengujiku. Dan dia mau ngomong benar, mungkin aja dia ngomong benar tapi orang gak terima, gak sesuai dengan dia. Tuh seperti begitu tuh salah paham. Mukul Allah. Ya. Dia teringat sabar akan ujian, pahalanya bi ghairi hisab. Ya Allah. Lalu dia tidak lupa sebabnya. Sebabnya dia mendapat pahala tidak dihisab, sabar karena dipukul. Berarti sebabnya yang memukul. Ya Allah. Coba mendatangkan kebaikan gak tuh orang jahat kepada kita? Dia doakan, ya Allah masukkan surga orang itu. Karena menjadi sebab dia masuk surganya tanpa hisab. Beberapa bulan kemudian Sidi Ibrahim sudah ada di masjid dan sedang mengajar. Karena mereka tahu dia adalah seorang sufi. Tentara itu masuk ke masjid sholat. Tengok, lah itu yang duduk di kursi lagi ngasih nasihat, yang gua ketok palanya itu katanya. Lalu ditanya, man huwa? Huwa Syekh Ibrahim bin Adam. Allah. Dia dengar nama nggak tahu orang. Lalu begitu keluar ngaji langsung dia nugruk, ya saya ampunkan saya. Syekh Ibrahim bin Adam lupa, kamu siapa? Saya ngetok kepala saya dulu katanya gitu. Ya Allah, saya nyari kamu mau ngucapin terima kasih. Aku sudah doakan engkau masuk surga. Kenapa? Coba itu kan terbalik logika ya. Ya sama logika kita terbalik. Karena dia ngelihat dari sebelah hakikat. Dengan mata Allah dia melihat. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi wa yaduhu alladhi. Para wali itu sudah pakai tangan Tuhan, kaki Tuhan, mata Tuhan, lidah Tuhan. Maka ngomongnya ngomong Tuhan. Kasih, sayang, memaafkan, mengampunkan. Itu aulia. Nah kalau nyaci maki mulu bukan aulia. Ya. Nah kita ingin seperti itu. Dan jangan mengingkari seseorang kecuali dia melakukan sesuatu yang dilarang, yang terang-terangan oleh syariat mutahharah dilarang. Ya, minum khamar baru kita ingkari. Ya. Kita ngelihat memang dia sedang berzina baru kita ingkari. Kalau cuman katanya jangan dulu. Dia lagi ngebobok toko, kita ingkari. Nanti dulu, mungkin aja memang tukang toko kuncinya hilang, nyuruh dia ngebobok. Lah kan belum tahu. Ya. Saya lagi di Mesir, sering pulang pergi ngaji siang, pulang tengah malam jam 12. Ya. Kadang-kadang bereotan anak saya bawa semua. Begitu pulang kunci lupa. Masih di dalam waktu perginya lupa. Yah lah kunci di dalam. Itu pergi sehari semalam pergi itu ngaji lupa. Kunci begitu pulang, waduh kunci ketinggalan di dalam ya. Kita gedor aja jam 1 malam itu. Waktu tangga nyamperin, dikirain maling. Ya artinya tanya dulu tuh, kita belum ya. Kayak Rasulullah SAW tengah malam dia berjalan. Karena ya, sunnatul anbiya wal aulia, apabila tengah malam dia keluar jalan. Ya, melihat hayatun nas, kehidupan orang. Ya. Nabi jalan bawa bininya kebetulan. Malam-malam rupanya ada kafilah dari jauh baru sampai Madinah. Ya. Akhirnya Nabi ya, menunjukkan dirinya di tempat terang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sofiyah, istri saya. Ya. Kata mereka, ya Allah, kami tidak akan curiga lah. Ya, saya takut dengan syaitan kamu. Iya, karang lagi baik mah. Kalau lagi jelek kan apa-apa diungkit orang mah. Ya. Padahal Nabi nggak perlu. Nabi
Tapi itulah sayang kepada umatnya agar tidak mempunyai sangka buruk. Itu Nabi tuh. Dalam posisi manapun Nabi mencontohkan yang terbaik. Kalau Nabi dalam posisi itu, Nabi nggak buruk sangka. Nabi dalam posisi ini, nah maka kita di mana posisinya, laksanakan perintah Allah di situ. Jangan menuntut posisi yang berseberangan dengan kita. Itu bukan cara beragama. Ya. Kata seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, agama itu seperti supermarket. Kita pergi ke mall tuh, masuk ke Ramayana. Ramayana apa Matahari tempat pakaian tuh, Matahari ya? Ya, di mall. Kita masuk, kita nyari apa coba? Nyari pakaian yang sesuai size-nya dengan kita kan? Nyari sepatu ukuran kita, nyari kerudung ukuran kita, nyari pakaian ukuran kita. Ilok kita ukuran M, belinya XL. Kira-kira ada orang kurus M, tiba-tiba keluar dari mall pakai baju ukuran XL, orang apa itu? Bukan ukurannya dipakai. Kita masuk ke agama, cari kewajiban kita. Jangan ukuran orang lain kita cari. Orang begini tuh. Apalagi terbalik mah. Songkok buat taruh di pala apa buat taruh di kaki? Lah begitu keluar dari mall beli baru, rupanya songkoknya ditaruh di kaki kayak sepatu. Dan kebanyakan orang dapat agama begitu terbalik. Kenapa? Tidak ada tarbiyah. Tahu hukum untuk menghukumin orang. Tidak ada tarbiyah. Jangan pernah memikirkan orang lain baik atau buruk. Ya. Kita masuk kepada tasawuf tarekat adalah untuk memperbaiki diri kita saja dan lupakan orang lain. Sebetulnya aib seorang salik mengadukan perbuatan orang kepada kita lah. Adukan perbuatan diri. Kenapa saya masih begini? Kenapa masih begitu? Kenapa masih begitu? Orang lain lah kan sama, kita juga begitu. Ngapain ngurusin orang lain? Kalau mau nyebutin keburukan malah semua juga punya. Emang kita enggak? Ya. Itu namanya al-mudzakarah. Ya. Sidi Abdul Qadir Isa dulu didatangi oleh muridnya untuk mengadukan halnya. Begitu seorang perempuan, begitu diterima oleh Sidi Abdul Qadir duduk, lalu ada apa? Dia menceritakan keburukan ke suaminya. Langsung ditinggal pergi ke kamar. Ya. Dan Sidi Abdul Qadir menyuruh muridnya suruh kembali perempuan itu ke rumahnya. Ya. Katanya dia tidak beradab di depan saya menceritakan suaminya. Dikirain datang dia sakit minta obat, rupanya mau ngatain orang sakit. Ya. Itu artinya dia tidak ingin merubah dirinya baik. Ya. Saya pernah mendengar cerita seorang kiai muridnya Ki Jahari dulu. Kiai Sadeli. Ki Sadeli itu di Kerawang ya. Ketika saya ngaji dengan beliau dia cerita begini. Saya dulu gak suka dengan Ki Jahari. Karena yang membuat saya tahu Ki Jahari itu bapak saya. Jadi bapak saya sama ibu saya kata beliau kalau berantem tempat ngadunya Ki Jahari. Jadi berantem nih, mesti bapak itu kalau lagi berantem dia pergi ke Ceger 3 hari di Ceger itu nggak pulang. Pulang bapak, terus ibu saya pergi ke sana 3 hari di sana lagi. Ya. Satu hari kadang-kadang bawa saya, kata beliau, saya ngelihat asal di masjid ngelihat Ki Jahari terus saya bangun. Nggak suka. Karena dia pikir ini tempat ngadunya bapak saya, ibu saya kalau berantem. Dipondokin sama bapaknya di Ceger dulu. Nggak betah karena nggak suka dengan Ki Jaharinya. Dia pengen mondok ke daerah Pengkolan, ada namanya Kiai Ismail, disebutnya Kiai Sampe.
Itu cerita beliau lah kepada saya tentang diri dia tuh. Akhirnya saya minta pindah ke situ. Lalu saya pindah ke situ. Saya suka dan hormat dan pengen ngaji sama Ki Ismail. Tapi kalau ngaji Ki Ismail, muji-muji Ki Jahari lah mulu. Jadi bingung saya, aduh, Ki Jahari lagi. Ya, akhirnya saya ngaji di situ, lalu saya pindah, baru saya suka dengan Ki Jahari. Ya. Dan beliau di antara murid Ki Jahari yang ya, a'lam wa a'rab billah, yang paling ma'rifat kepada Allah. Ya. Artinya bahwa ketika mereka mengadu kepada aulia, ya, mesti mereka diajarkan adab untuk melihat keburukannya saja, jangan keburukan orang lain. Ya, nggak bakal diterima tentang keburukan. Tetap yang kita rubah adalah diri kita. Kalau kita ingin merubah orang lain, rubah diri kita. Karena kita akan menyikapi dengan sikap yang baik, yang sudah berubah. Mesti orang berubah. Itu jalan yang syar'i. Karena orang lain yang merubah adalah Allah, bukan kita. Kalau kita ingin merubah juga, mendingan minta kepada Allah, rubahlah dia. Dan yang paling bagus, ya Allah, berilah kekuatan aku untuk menyabari dia. Itu yang hebat. Begitulah adab dan begitulah agama. Ini mah cerai aja dah saya. Lah jangan. Ya. Nggak kuat udah. Ya. Jangan kita karena nggak kuat cerai. Kecuali kalau istri udah menderita banget sama kita, cerai. Ya. Suruh cari kebahagiaan. Suami juga kalau namanya udah nggak tahan, udah bang cariin yang lain atau kawin lagi, dah kalau gitu mah. Kali bahagia sama yang lain. Kok enakan ya laki-laki begitu. Sebetulnya kuncinya begini, jangan kawin dulu. Jangan kawin lagi, bukan kawin dulu. Ya. Sebelum bini yang pertama baik. Karena kalau enggak, yang kedua lebih buruk. Yang ketiga makin kacau. Tapi kalau baik, nanti baik, nanti baik, nanti baik. Kalau buruk, ada hikmah yang Allah kasih. Ya. Makanya jangan kawin lagi, Kang. Kenapa? Karena ada orang khusus, ada orang khusus wal khusus. Artinya orang ada orang biasa, ada orang mulia, ada orang paling mulia. Sikapnya beda, pandangannya beda. Mungkin kita tidak sama cara pandangnya. Maka itu sebab kita jangan mengingkari. Lah kenapa orang pakaiannya begitu? Mungkin memang itu pakaian khususnya. Kenapa? Tapi orang marid hatinya, sakit, mengingkari. Ya, saya punya kawan dulu. Ketika di Mesir, itu kawan junior, ya. Artinya gimana ya? Ya masih bader. Kalau ngomong di depan, ya Ustaz, ini Ustaz, saya nasihatin saya nih, waduh ini teman-teman nih emang banget nih katanya, masih bader banget. Ya, ketawa gitu. Dalam hati, bocah. Ya, iya kalau di depan. Ya. Artinya saya anggap ya memang belum waktunya. Tapi sering ikut ngaji. Satu ketika menghilang dia, plus. Kemana tuh bocah ya? Udah. Rambutnya segini panjang tadinya. Ya. Asal ngikut ngaji, tidur. Tapi kemudian hilang. Berapa bulan tuh menghilang. Tiba-tiba, biasanya kalau di jalan ketemu saya, ya yang namanya junior, kalau ketemu di jalan gitu udah berisik aja. Oh Ustaz, apa Ustaz? Sehat? Nggak Ustaz, udah lagunya banyak dah. Ya. Paling dalam hati kita,
Tengil banget tuh bocah. Satu ketika begitu ketemu, bukan hanya diem kagak nyapa, enggak ngoh, dan sudah pakai jubah dan pakai sorban. Saya artinya mau negor gitu. Kemarin-kemarin mah kalau ketemu saya pura-pura nggak tahu, saya malas negor. Dia negor bae tuh, ngurangsek bae. Mending negornya bener. Ya. Kadang-kadang negornya jadi malu kita negornya. Itu mah saya sampai lewat Allah. Ya, sikapnya berubah, pakaiannya berubah. Ya untung ya kita punya pengalaman kerohanian dan membaca buku-buku tentang bagaimana perjalanan kerohanian. Ketika seorang baru mendapatkan nur, itu terjadi ketidakseimbangan antara jiwa baru dengan jiwa lamanya tuh. Ya, dan itu proses. Nah, karena ya Nabi Fadillah ketika itu saya paham, saya nggak merasa dia sombong apa, bersyukuri alhamdulillah. Ya, saya menyaksikan telah terjadi proses pembetulan jiwa itu. Lama ada satu majelis. Ya. Saya diundang sebagai senior pada perkumpulan mahasiswa di Al-Azhar. Rupanya di ujung sana ada dia. Ya. Datang terlambat, salam. Ya. Hormat, sopan, salamnya nggak ada, lagunya grecek kayak dulu. Ya. Setelah duduk, saya suruh ceramah, saya ceramah, terus saya diminta doa. Maka begitu saya pegang mic-nya, saya anterin ke anak itu. Ya. Ini yang doa beliau nih. Dia ambil sama dia doa, lama, nangis. Ya. Di tangan siapa hati manusia? Jangan kita bilang, wah lah, dulu gangster itu, iya. Ya, jangan mengingkari keadaan orang, pakaian orang, jangan. Ya. Jika orang menuju kepada yang terbaik, pakaiannya, apanya, gembira. Karena itu hal orang, jiwa orang. Ya. Udah apa? Jadi pada pakaian layan maya sama kita, lah, ngapa? Kalau itu baik, itu kena jahil dan bukan seorang murabbi. Ya kalau teman-teman mah emang begitu lagunya. Terkadang orang ya para ustadz juga terkadang sikapnya tidak menunjukkan seorang murabbi. Baik. Nah, maka orang itu berbeda. Ada seorang mubtadi lain, jangan disamain. Ada muntahi, orang yang sudah intiha akhir. Ada mutasabbih, ada orang yang sedang ingin serupa dengan orang baik, biarin. Ada orang mutahakkik, ada orang memang udah merealisasikan sikapnya, ilmunya, kedudukannya. Wal qawi la yaqdir al masyi'a ma ad-dhaif. Ya. Orang yang kuat tidak mampu berjalan bersama orang yang lemah, waksu dan sebaliknya. Ya. Orang yang kuat tidak bisa bersama dengan orang yang lemah, karena pikirannya, pendapatnya, dan kemauannya lain. Orang lemah nggak bisa juga bersama dengan orang kuat. Artinya tidak sama. Jangan kita menuntut sama. Orang berbeda-beda. Artinya tidak mengingkari keadaan orang lain. Dan Allah menyayangi semuanya. Yarhamu al-ba'd bil ba'd. Dan Allah menyayangi satu sama lain. Dan dari perkataan Imam Sa'id Ibn al-Musayyab, kata beliau, tidak ada orang yang mulia, tidak ada orang yang punya keutamaan, melainkan pada dirinya terdapat kekurangan.
Kita melihat, yang kita lihat kan kekurangannya, tapi lihat dia siapa. Ya. Dan masing-masing orang, masing-masing kedudukannya. Tetapi kalau orang keutamaannya lebih banyak daripada kekurangannya, maka bagikan kekurangannya kepada kelebihannya. Ya. Kita melihat kekurangan orang lain, kita lihat dia punya kebaikan enggak? Banyak banget kebaikannya. Sudah, tuang kekurangannya kepada kebaikan, habis. Banyakkan kelebihannya. Ini pandangan pikiran yang sehat, jiwa yang sehat. Ya. Kayak anak, orang tua salah dikit gak udah, lalu lupa dari kecil. Ya. Cuman orang tua belum ngasih waris, anak romannya udah dah, buat tinggalin aja orang tua mah, ya Allah. Ya. Itu. Begitu juga saudara-saudara yang tua. Ya. Mungkin kesalahannya banyak dan tidak sesuai, tetapi bagaimanapun orang yang tua itu telah lebih dulu bersama orang tua kita untuk melakukan kebaikan. Yang kita tidak ada, dan kebaikan itu mungkin untuk kita. Ya. Dan tetap kita tidak merubah pandangan kita, sikap kita, yang salah adalah salah, yang baik adalah baik. Ya. Nah, terus. ومن حق الأخ على الأخ أن يرجو له من الخيرات والمسامحة وقبول التوبة ولو فعل من المعاصي الإسلامية ما فعل كما يرجو ذلك لنفسه. ومن حق الأخ على الأخ ألا ينظر إلى زلة سبقت ولا يكشف له عورة سترت. وفي الحديث من رأى عورة فاسترها كان كمن أحيا موءودة من قبرها. وقال المشايخ كل من لم يستر على إخوانه ما يراه منهم من الأخوات فقد فتح على نفسه باب كشف عوراته بقدر ما أظهر من هفواتهم. وقالوا إذا رأيتم أحدا من إخوانكم على معصية لم يتجاهر بها فاستروه فإن تجاهر بها فوبخوه بينكم وإن لم ينزجر فوبخوه بين الناس مصلحة له لا تشفي فيه فلعله يرعوي وينجزم وما دام يعصي في قعر داره ويغلق باب عليه فهو لم يتجاهل إلا إن كان هناك أطفال يحقون ما يرون فإنهم كالرجال. Nah, hak yang ketiga nih, an yarjulahu minal khairat. Kita selalu berharap kepada saudara akan kebaikannya. Ini kalau saudara kita, sahabat kita jelek, biarin, tergedek apa, ntar dia makan perbuatannya tuh. Asal kayak lebar dia bagus, wah ini rezeki anak soleh katanya. Jangan ngarepin sahabat dan saudara kita rusak. Ya. Sebab keburukan dia. Kalau boleh sebab keburukan dia, doakan, tutupi, lindungi, tolong meskipun ya, dia mungkin memandang buruk dengan kita, tidak mau ditolong, tapi kita mesti menolong tanpa pengetahuan dia agar tetap dia baik. Itu hak. Agar tetap mulia. Ya. Jika bicara langsung tidak bisa, doa. Dan lakukan dengan hikmah. Itu hak.
dan musamahah, solider, toleran, wa qabulu taubah, dan menerima kalau orang minta maaf walaupun dia melakukan maksiat Islam yang sangat buruk. Jadi walau fa'ala minal ma'asil islamiyah ma fa'al, artinya udah sangat buruk perbuatannya. Kama yarju zalika li nafsih. Kita kan pengennya kita baik-baik aja. Kenapa kepada orang lain enggak? Yang keempat, hak. Ya, hendaklah kita tidak melihat kepada zallatin sabaqat. Jangan ngelihat kepada kejelekan yang dulu-dulu. Buat dulu preman loh. Ya. Kita punya teman, punya saudara, udah soleh. Ya. Dulunya misalnya pemabok. Oh Ustaz, mabok, ingat gak Ustaz? Mabok. Lah, tidak boleh, itu hak. Dan jangan menyingkap aurat yang sudah ditutupi. Orang berbuat maksiat sepi-sepi, udah ya kita tahu, udah dia pengen sepi-sepi, kenapa kita buka? Orang yang pengen sepi-sepi, maknanya masih dilindungi oleh Allah. Kalau kita yang buka, Allah akan buka keburukan kita nanti. Maka kata hadis, man ra'a auratan fasataroha kana kaman ahya mau'udatan min qabliha. Barang siapa yang melihat aurat, maka kemudian dia tutupi. Itu sama seperti orang yang menghidupkan bayi yang dibunuh hidup-hidup di kuburnya. Ya. Mau'udah itu bayi yang dikubur hidup-hidup. Bayi yang dibunuh hidup-hidup. Al-Masai berkata, setiap orang yang tidak menutupi kepada saudaranya daripada ya, hafawat itu artinya keburukan ya, yang dilakukan sehingga membuat kerenggangan kepada satu sama lain. Ya, kita melihat hafawat itu, ya, kita tidak tutupi, berarti faqad fataha ala nafsihi, ya, baba kashfi auratih, berarti dia telah membuka pintu yang membuka auratnya. Ya. Atau putiha ala nafsi, enggak, fataha ala nafsi, faqad fataha ala nafsi, dia telah membuka untuk dirinya bab, pintu. Ya, kasfi auratihi, yang membuka auratnya. Kita tidak menutupi kesalahan orang, maka kita berarti membuka aib kita. Kalau kita pengen aib kita tidak dibuka, jangan membuka aib orang. Biqadri ma azhara min hafawati, sebesar keburukan yang dibuka oleh dia. Lalu mereka mengatakan, jika engkau melihat seseorang dari saudaramu ala maksiat, lam yatajahar biha, yang maksiat itu dia tidak terang-terangan, ya, fasturu, tutupin. Karena dia melakukannya tidak terang-terangan, tutupin. Bagaimana kalau dia terang-terangan? Fa in tajahara biha, kalau terang-terangan, fawabbihuhu bainakum, kamu tunjukkan keburukannya bainakum saja, antara kamu sepi-sepi. Jangan teriak. Sepi-sepi. Wa in lam yanjazir,
Bagaimana kalau dia tidak mencegah dirinya, malah makin terus terang-terangan, bahwa bihuhu bainan nas, baru perburuk dia di depan orang. Itu juga tetap tujuannya maslahatan lahu, untuk kemaslahatan dia. La tasaffiyan pih. Apa tasaffiyan itu? Bukan memenuhi nafsu kamu. Kan ada orang marah depan banyak orang karena memang dia udah gak tahan marah, bledak. Itu namanya tasaffi. Ya. Seperti kita sama anak nih. Anak kita salah. Ada, ini keseringannya ibu-ibu. Anaknya melakukan kesalahan, dibiarin aja. Ya, namanya bocah. Ya, malah diketawain. Anak kecil itu kalau melakukan salah diketawain, dia bangga. Berarti perbuatan buruk yang dia lakukan indah. Karena jadi bahan mengundang orang gembira, ketawa. Besok dia lakukan lagi. Ya. Enggak boleh, jangan anak kecil, jangan dibentak, jangan disalahin. Siapa yang membolehkan? Giliran ibunya sibuk, repot, anaknya melakukan kesalahan, baru udah marah. Ini namanya tasaffi, marah bener. Kenapa? Enggak sebelumnya aja marah, tetapi maslahatan lahu, tarbiyatan lahu. Misalnya salah, hei, enggak boleh. Enggak ada marah. Menunjukkan bahwa itu salah. Bas. Rusak dia, kita marahin, enggak. Karena hati kita tidak. Kalau yang merusak itu yang dari sini nih marahnya nih. Emang kita udah gak sabar marah, itu rusak jiwanya. Ya. Tapi kalau sekedar menunjukkan bahwa itu salah, enggak. Yang melihara jiwa orang manusia itu Allah, bukan kita. Kita yang merusak malah. Ya. Ini namanya, ini kaidah umum kepada siapa saja. Ya. Ingat cerita Sayyidina Umar kan? Ada dua saudara muslim berantem. Sayyidina Umar nyuruh orang yang dekat dengan dia, ya, islah bainahum. Dia pergi ngedamain dua orang yang lagi ribut. Pulang, bagaimana? Nggak bisa, nggak mau saya damain. Pergi lagi, pergi. Pulang, bagaimana? Tetap nggak bisa ya Amirul Mukminin. Pergi lagi. Udah. Pulang bagaimana? Ya. Paham kamu? Kalau kata kitanya, hal adraktum? Sekarang kamu sudah mengerti? Ya. Kenapa? Yang pertama, dia datang untuk memperbaiki orang atas nama Amirul Mukminin. Hei, takabur. Jelek hatinya kan? Bagaimana jelek mengubah orang jadi baik? Yang kedua, emang dasar orang bejat dah begitu dah. Susah dibilanginnya. Dia datang merasa dia benar. Ya. Enggak baik lagi. Disuruh lagi yang ketiga, dia datang sebagai hamba Allah yang menjalankan perintah Allah, berharap kepada Allah yang merubahnya, berubah. Kita lakukan saja. Allah yang merubahnya. Jangan dibebanin untuk sesuatu yang bukan kita fa'ilnya, pelakunya. Allah yang melakukannya. Ya. Udah. Anak kita, istri kita, saudara kita tungguin agar mereka semua baik. Kawan kita, sahabat kita selesai. Kita berbuat baik saja selesai. Dan maafkan mereka semua kalau kurang, kalau salah, kalau tidak adab, tidak melaksanakan hak. Sudah, dan jangan anggap salah. Ya. Ini hak persahabatan kepada siapapun. Ya. Dan mereka berkata, "Fala Allahu," maka dengan demikian semoga dia yar'awi, artinya menjaga diri, wayan jajir, juga menahan diri selama dia maksiat di dalam rumahnya dan menutup pintunya, dan dia tidak terus terang. Kita tidak buka.
Kecuali jika di sana ada anak kecil yang meniru apa yang dia lihat, baru kita bertindak. Karena ini sudah merusak yang lain, meskipun anak kecil, ini kita sudah perlakukan seperti orang dewasa, kan rijal. Harus kita tindak. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.